Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah kajian Al-Hikam yang dimuliakan Allah SWT, bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Karena kata Nabi, di zaman akhir ini banyak orang yang pagi beriman, malamnya sudah tidak beriman lagi, atau malamnya beriman, paginya kalah kenang duit 150.000. Lewat beri. Ampun Pak Haji, ampun. Baik, Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini akan kita sama-sama belajar dua hal yang terkesan kontradiktif, tapi padahal tidak. Karena yang satu bagi orang yang berada di makom syariat, sedangkan yang kedua kita akan naik satu tangga kepada ngaji hakikat gitu ya. Kenapa saya kembali ke syariat dulu gitu? Saya coba mereview dari teman-teman kajian ini, ada yang seakan itu agak susah menjalankan apa yang telah kita pelajari gitu. Dalam arti begini, mungkin kita sepakat ketika berada di ruangan ini, ketika paham ya, rasa yakin pada Allah itu tebal gitu ya. Tapi ketika dihadapkan dengan masalah, kadang ilmunya lupa gitu. Satu dua orang atau semuanya ya? Cuma mending. Oke, jadi ketika ngaji mah bareng-bareng belajar, oh iya, Kerasa. iya gitu kan. Tapi bagus ketemu karo masalah ya, kayaknya ilmunya bubar gitu. Ilmunya nggak tahu kemana, gelisah mani, galau mani, kan begitu. Nah, maka dari itu saya terus terang sebagai yang membaca muhasabah gitu, apakah meloncatnya itu terlalu tinggi gitu sehingga beli mancing-mancing atau bagaimana gitu. Nah, maka tetap rupanya kita ini memang belum bisa kalau suruh mengamalkan sepenuhnya. Untuk sudah dari contoh kecil, tawakal sepenuhnya aja, tawakal sepenuhnya pada Allah, berserah sepenuhnya pada Allah, kita ini masih belum bisa. Buktine sing dagang ketika dagangnya sepi gelisah, ya kan? Sing bengkelnya sepi ya puyeng. Sing buka praktek pasiennya langka ya blenger. Jadi kita masih ada rasa-rasa begitu. Maka mungkin masih harus ada satu hal yang harus ditempuh dari sisi syariatnya gitu, tapi yang sesuai tuntunan Nabi, kan begitu. Baik, yang pertama ingin saya bahas itu tentang sholat duha. Nanti masuk kepada cinta kepada Allah tanpa embel-embel gitu.
di satu sisi saya sampaikan nih cara berdoa gitu kan. Kalau kemarin yang kita bahas di Masjid Abbas itu cara berdoa sudah masuk makom hakikat. Nah, malam hari ini kita tempuh dulu cara syariatnya. Di antara cara berdoanya itu adalah yang Rasul ajarkan melalui sholat. Wasta'inu bisobri washolat. Ketika kita ada masalah, maka mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya apa? Sholat ini adalah satu jalan yang Allah ajarkan, yang Nabi ajarkan sesuai perintah Allah, bagaimana cara kita meminta kepada Allah apapun masalahnya. Di antaranya yaitu sholat duha gitu kan. Nah, sholat duha ini ketika kita bicara keutamaan, nanti tetap sekali lagi saya tekankan, nanti tetap masuk ke al-hikam. Kita akan menata hati lagi nih setelah kita belajar fadilah, keutamaan. Baik, artinya apa? Agar kita naik ke atas tapi kita punya pijakan. Kita berpijak juga tapi tetap kita ke atas. Jangan berpijak di bawah saja, nanti tersesat kita. Kita langsung ke atas aja, nggak ada pijakan, ya oleng juga, nggak ada rootnya, nggak ada akarnya, kan begitu. Ya, baik. Yang pertama yang saya tangkap dan menerima curhatan-curhatan japri dari teman-teman itu semua kebanyakan berkutat di masalah ekonomi. Ini diakui atau tidak? Baik teman-teman kajian ataupun teman-teman yang lain, ketika sudah bicara ekonomi, kadang orang itu menjadi oleng gitu. Yaitu sesuai hadis kan, kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran itu terkadang mendekatkan kepada kekufuran. Kufur itu nggak mesti datang ke dukun. Kufur itu nggak mesti nyembah berhala, gitu ya. Tapi dengan orang tidak jujur dalam bekerja itu udah kufur juga tuh. Penjelasan kufur, tidak jujur dalam mencari nafkah, ada bumbu-bumbu kebohongan dalam mencari nafkah, atau apa dan sebagainya, ini termasuk kufur. Artinya mengingkari Allah, bahwa Allah itu ketika kita di jalan yang hak pasti menjamin. Nah, itu kita mengingkari gitu. Maka ayo kita bahas. Bukan saya mengajarkan jadi orang yang pencari fadilah gitu ya, tapi secara pijakan syariatnya bagaimana gitu sebelum ke hakikat. Yang pertama tentang sholat duha, Pak. Para ulama sudah sepakat sholat duha ini sebagai pendobrak pintu rezeki. Nah, kudunya anak Pak Guru Wahid semangat ya. Sholat duha itu sebagai pendobrak rezeki. Dah sepakat Arab Salafi, Arab Aswaja sepakat 4 madhab bahwa di antara fadilah sholat duha itu adalah untuk urusan rezeki. Guys, maka yang efektif bagaimana? Ini kita bicara syariat, hakikatnya disimpan dulu ya. Kalau langsung disambung ke hakikat, bisa beli kanggo. Gitu. Nah, kita di syariat dulu. Yang efektif itu bukan 2 rakaat. Memang Nabi nanti kan pasti tanya, dalilnya apa gitu kan. Nah, dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallam yusolli duha arba'an.
Nabi itu sholat duha terkadang 4. Nabi 2 kali salam. Kemudian wa yazidu masya Allah. Bahkan kadang Nabi menambahi lebih dari 4. Gitu. Bahkan Nabi sampai 12. Berarti berapa kali salam? 6 kali salam. Nah, ada satu kaidah, ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya suatu bangunan berarti menunjukkan bertambahnya suatu nilai. Ketika gubuk reot tidak bernilai, ditambahi bangunannya keker, lantai pitu. Nah, berarti kan sudah menunjukkan nilainya yang lebih. Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Begitupun dalam kalimat, ketika kalimat itu fa'ala, artinya bekerja, ditambahi 1 af'ala, memperkerjakan, sudah beda. Kalau tambah lagi beda lagi. Maka bagi yang ikhtiar doa, sekali lagi menyimpan hake nanti episode kedua. Bagi yang sedang berikhtiar terutama dalam hal ekonomi, ini hadisnya jelas. Nabi mengerjakan sholat duha itu bisa lebih dari 10 rakaat, yaitu 12 rakaat. Bahkan tak terhitung. Semakin banyak yang dikerjakan, maka semakin besar peluang kelancaran rezekinya. Tapi Nabi paling sering 4 sampai 12. Gitu. Nah, ini ketika saya dan keluarga sowan di salah satu kiai di Semarang, ngenes ketika bangunan pondok rubuh. Tajuk bukan pondok. Tajuk rubuh beli kuat dandan. Ditambah santrine nang alumni ni dewek digiring mang alumni. Jadi alumni gawe tajuk, gawe madrasah. Semua alumni ini grup ke sini, santri yang di sini dipindah semua. Dialang-alangi, bahkan diprovokatori bahwa tajuk Kiai Slimun mah wis bubar, wis dadi kandang ayam dan peternakan lele. Sehingga gak ada, cuma ada 2 orang. Yang tadinya ratusan, berapa lapis? Ratusan. Dipindah kabeh. Nah, saat itu ekonomi jatuh, kemudian santri bubar, musola rubuh, beli bisa dandan. Kami sekeluarga sowan kepada salah satu guru di Semarang. Nah, ketika sowan pertama minta nasihat kongkon adem. Gambar aja. Ya, aja mulak-mulak. Yen arane wong lagi ana masalah kan butuh sing ngadem-ngadem. Oh, kalau tekanan ning lamun kenal Pak Samsul, tekanan Pak Samsul pasti dicerami alikam gue lagi. Tentang takdir gitu kan. Nah, itu beliau kiainya memberikan sholat duha, bukan wiridan yang gimana-gimana. Dah, sholat duha 12 rakaat. Ini juga kata beliau amalan untuk bisa ke tanah suci. Ya ke tanah suci mah ngapai bae? Angon ontat. Simpen di mesti kakak kok gak umrah beli burung. Jalan mangkatnya mah apa bae kan begitu.
Entah ning kanane ngelapi kacane wong Arab ta. Sesuai gak umroh kok gak. Nonton. Tapi judulnya makan dikit jare kiyaine. Oh ya wis. Sejak saat itu kami sekeluarga konsisten. Semua mengerjakan 12 rakaat. Awas ki, jujur pengen merubah nasib, tidak lillahi ta'ala mencari ridho. Syariat. Awas. Cuma daripada kula tekane menggunung Serandil atau Gunung Kawi, tuku tuyul, tuku buta. Nah, ternyata sesuai dengan hadisnya gitu kan. Nah, kami jalankan konsisten. Dan wong tuane kula 4 tahun setelah mengerjakan itu berangkat haji. Gitu. Kula 2 tahun setelah mengerjakan itu berangkat ke Arab Saudi. Kemudian perlahan-lahan terus lembaga ini jalannya dari mana mulai berkembang. Bocah ngaji ini anak maning, wong tuane kula bisa gawe selipan, bisa tuku tanah, bisa dan sebagainya. Yang dibaca 2 rakaat pertama itu Al-Lail dan Asy-Syams. Al-Lail dan Asy-Syams. Gitu. Salam kan begitu. Rakaat kedua ketiga dan keempat kan berarti ya. Bangun lagi gitu kan. Yang dibaca Ad-Duha Al-Insyirah gitu kan. Kemudian salam, bangun lagi. Apa yang dibaca? Al-Bayyinah. Lam yakunil tuh. Al-Bayyinah dengan Az-Zalzalah. Salam. Ya. Udah berapa tuh? 6 ya. 3 kali salam. Bangun lagi 8 ya bener ya 8-9. Yang dibaca Al-Qari'ah dengan Al-Adiyat. Kemudian yang terakhir masih kurang 2 lagi ya. Kemudian ya 4 lagi ya. Ya 4 lagi At-Tin dengan Al-Qadar. Dan yang terakhir baru At-Takatsur dengan Al-Asr. Dan tim keluarga kula dirasakan manfaatnya. Dan sampai sekarang pun saya ketika sholat duha ya 12 sampai sekarang. Cuma kalau sekarang sudah dialhikamkan, gitu kan? Gitu. Tapi tetap ketika lagi jeduk-jeduk banget mah proposalnya rada berubah banding. Bisa paham ya Pak? Nah itu. Dan itu nggak boleh buru-buru. Oh, Zulano, jangan. Sampai bahkan kula bakal wong sing lagi bener-bener jatuh setelah dijelangkan dengan takdir apa gitu kan. Pak, jidongane priwe to le? Nah, saya kasih sholat duha kan begitu. Dah, aja gerek buka, ragatakan dikit setengah jam. Wes kalau buka 7 dulu, sekarang setengah 8. Aduh, coba aneh. Ana sing dau anu ngising di pragat-pragat. Ana sing diburu-buru klien, konsumen, wah pokoknya. Udah masuk kamar,
Tenangkan. Kunci rapat, hadirkan hati. HP pateni, bel dicopot. Diganggu. Jangan diganggu. Itu bentuk munajat, berdoa dengan sungguh-sungguh. Gak boleh buru-buru. Setiap bait doa sholat itu dibaca pakai hati. Yuk kita lagi tenggelam. Gak ada selain Allah. Ya Allah, kita hadapkan dengan sholat duha itu kan. Bun, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Warzuqni aku ditekankan. Warzuqni wa'afi wa'fu ani. Barang kuningan sholat duha, ibarat wong berobat makanan. Kula sering ketemu pasien, Pak, kita wis berobat mendi ora, tapi ora ketemu penyakitnya. Wis bahasa mengkonon wis jamban. Padahal mah pengobatannya tidak tepat, pemeriksaannya tidak tepat. Nah, orang punya keluhan di perut, sing dicek asam urat, kolesterol, gula darah, ya beli nyambung. Pak bakal weteng beli waras-waras, USG, dau katon penyakitnya. Nah bakal di USG anggar beli ketemu, dau dilatih Pak Samsul atau Pak Hasan. Nah itu Pak Haji. Sama mau sholat duha, kalau cuma 2 rakaat ya kegawa angin, wish, sang gitu kan. Nah ketika rolas hatinya hadir, nangisnya ditambah nangis yang tulus gitu kan. Siapa tahu kita ada takdir mu'alak di sana. Arep dadi sugi cuma kudu disengget. Barang harus beli nyengget. Nunggu nih murag beli murag. Anak takdirmu alak di sana yang digantungkan. Panjenenganipun Raini Raki. Iki senggetan dari pangerane. Senggetnya cindek semeter. Ya kerawil nih kan. Sambung maning semeter maning. Oh, dhuwure ana bangkole murah. Ya masih mending segitu. Orang itu nyengget aja. Nyengget bating. Nah, itu tadi dengan surat-suratnya. Satu waktu Pak, masih bicara faedah dulu tentang sholat duha ini. Jadi kula zaman kuliah semester akhir dikongkon privat ngaji ning bocah, karena memang kula kuliah seminggu coba mung 70.000. Sedina ku berarti kula mung 5.000. Kanggo elep 2.000, jajane 3.000. Jadi cari tambahan itu privat ngaji. Ya kun gak dijaluk semono kan. Wes, jadi wong ki dudu wong sugih, cuma pengen duwe anak bisa ngaji. Sul, kamu kan santri, gimana nih bapak nih biar maju dan berkembang? Dia kayak karyawan nih pembuatan lemari kah, mebel ya. Dia kayak tukang melistur konon kah, tukang apa? Ya wis tek pai sholat duha kuat.
Wis pula peragat kuliah, mangkat di Saudi, wis tidak ketemulah sekian purnama. Kula tak kasih Saudi, teka. Ketemu nglati alamat. Jare metakon-takoni batur. Ketemu, Pak. Wis nggawa mobil. Mobilnya dewek. Sampai kaget kula. Ya dadian mobil pertengahan gak? Yongan moneneku motore Suzuki 2 tak. Sing treng 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 treng. Aw ya, Evan Jet. F75 ya. Iya. Iya. Treng 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 treng. Kuan motore. Mogok bae yang 2 tak orang kan. Aduh, wis pokoknya tekaku arep ngateri rasa terima kasih. Nggawa duit, nggawa jabur, nggawa sega, nggawa kanggo santri. Berkat Bapak ngamalin sholat duha itu Yesul, sekarang alhamdulillah tempat Bapak kerja tuh sudah jadi milik Bapak. Karena bosnya itu kolaps, bangkrut, suruh dibayarin. Udah Bapak nekat, Bapak ambil, take over, bayarnya nyicil. Dan sekarang jadi milik dia. Tapi marah publik cuma ngopai kuan. Jaluk solusi karena arep pegatan. Sawise sukses tergoda. Wong lanang. Tergoda Will, wanita idaman lain. Will awas enggak tidur Will gitu. Ada sugi-sugi gitu. Bagian blesak dari sugi mah. Apa diganteng kan? Dilanjut. Itu Pak. Jadi sengget diantara untuk nyengget dalam hal rezeki adalah sholat duha. Minimal banget aja loro lah. Abut temen rupanya kok si loro. Pengen mah dipakai duit loro. Pengen dibayar rezeki lancar, loro si priben. Mending bosan. Loro mending. Dah. Paling enggak papat deh. Papat. Karena Nabi biasa papat juga. Ketika dalam keadaan perang. Nih, dalam hadis berikutnya dari Ummi Hani binti Abi Thalib. Jadi anaknya Abu Thalib juga, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Jadi semua itu meninggal dalam tragedi Karbala ya. Jadi anaknya Abu Thalib itu banyak yang meninggal dalam tragedi Karbala bersama Sayyidina Husain. Da'abtu ila Rasulillah. Jadi Ummi Hani mendatangi Rasul Amul Fathi pada perang Fathu Makkah. Jadi Nabi kan dakwah ning Mekah sekian belas tahun beli oli wong 40 kan. Ini ditunjukkan dari apa? Dari sholat Jumat. Sholat Jumat itu turun wahyu wajib sholat Jumat di Mekah. Tapi Nabi belum bisa melaksanakan karena wong Islamnya kurang sing 40. Islam laki-laki merdeka, sehat walafiat, kurang dari 40. Maka Nabi hijrah ke Madinah, menyusun kekuatan, Islam berkembang pesat, datang lagi ke Mekah, baru menaklukkan kota Mekah, Fathu Makkah. Ya, bahkan udah sampai perang, ciut dikit wong Mekah. Deleng wong Islam bruduk-bruduk akeh nemen, ciut mentalnya. Wong kafir makasih disebut waduh kita dibunuh ki. Nabi enggak membunuh orang-orang Mekah pada Fathu Mekah itu. Apa yang dihancurkan cuma berhala saja. Yang di Ka'bah itu dihancurkan semua. Nah, Ummi Hani itu datang pada Fathu Mekah. Ketika Mekah dibebaskan, mendatangi Nabi. Dhahabtu ila Rasulillah fawajadtuhu
yagtasilu. Saya menjumpai Nabi mandi. Falamma faragha min ghuslihi, ketika Nabi selesai dari mandinya, sholat zamaniya rokaatin. Tuh, Nabi lagi sibuk. Fatu Mekah kan sibuk. Karena Nabi harus benar-benar mengkolektif penduduk Mekah untuk diarahkan. Selesai berhala itu dihancurkan, Nabi mandi. Kemudian ketika Umi Hani datang pengen ketemu, dijumpai Nabi lagi sholat, yaitu sholat duha. Berapa Nabi sholatnya? Samaniya rokaat, 8 rokaat. Nabi kekasih Allah, dijamin manjing sorga, lagi repot sholat duha wolo. Barang panjenenganipun Santai lah kerjaan orang. Loro bae gak bating. Tapi pengen sugih. Pengen rezeki lancar. Masalah pengen ngeki pragatya dijenggung ning malaikat ya. Ya apa? Proposal. Jadi Nabi kok kekasih Allah, jamin manjing sorga, doanya diterima, lagi repot sholat duha 8 rakaat. Bareng mancing bae wis. Jadi walaupun lagi mancing nonggo niwalesan, ya sholat duha. Nah maksudnya itibar, pelajaran buat kita, gitu kan? Ya jelas kalau bicara faedah mah beli diniati gak, sudah pasti, gitu kan? Kalau ditanya nah apa Nabi dagangnya untung baik, didelah si sholat duhane bega. Nah apa Nabi dagang bilok rugi, iki delah kan sholat duhane baik. Gitu kan? Nah model lamun gedang butiti kan. Salat duha we kangelan. Dah fadilahnya luar biasa, mendobrak pintu langit. Semua rezeki. Termasuk lagi kula pengen nikah. Termasuk. Dah wis pugo dari keten, Pak. Kula balik sing Saudi kuda di jobless. Job pekerjaan les tidak ada. Tidak punya pekerjaan. Les stainless. Stain itu karat, les itu tidak ada. Anti karat. Jobless ya pengangguran. Cuma rada keren konon kan. Ya sekali-kali kan kita berkata yang jamaah nggak ngerti, saya sendiri tidak tahu gitu. Jadi, wes begitu jobless, mau ngapain? Jadi kalau kita hidup dalam episode saya mau ngapain, nggak usah bingung. Itu waktu paling Allah kasih untuk kita gaspol. Oke gas. Itu waktu yang Allah kasih bener-bener. Cuma kadang kita beli ngebaca, tuh di betapa ayat dilang, mia enggak ngelati batur, ning jondol, dolan ning batur, ujung-ujungnya apa? Gibah, curhat, memakan daging saudaranya. Jangan gitu. Waktu kula jobless dalam episode saya mau ngapain ya? Kerjaan langka, santri juga langka. Kan santri bengi bae, santri Batman dah kan. Saya pagi mau ngapain? Tidur sepegel tidur ya. Harap apa? Oh, ya wis lah.
Start jam 7. Oh, Start jam 7, mulai naik. Set, bawa saja. Yang rapi, kita mau ngadap Allah, aja pakai oblong. Us oblong pakai celana setan. Aduh, pensil pisan. Wae sujud bertuwe ka. Iki Allah yang kita hadap. Masa enggak rapi banget? Style komplit dong. Sarung, baju koko, kupluk, pakai wangi. Pak, saya kalau mau tidur pun pakai wangi, Pak. Kan pernah ngipi setan. Bakal wangi ku senengannya malaikat, Pak. Tapi bakal mambu blenak senengannya setan, Pak. Nah, apa setan senang ning WC? senang blenak. Sok WC, comberan, ya kan? Tempat sampah. Tempat-tempat yang kotor. Makanya kalau mau tidur, wudhu dulu, sholat hajat, baca al-mulk, pakai minyak wangi. Pahala turunnya. Siap nih kan ini. Turu pada berisat-berisat bah. Gelimpang tur. Aduh. Sepira pegele, Pak. Sepira pegele. Yang kader manusia ku hamba kebiasaan, Pak. Iya, benar. Iya. Latihan seminggu kok bakal turu-turu sholat hajat tuh kayak durung cewok. Iya. Beli lali turun aja, jenggelek maning tangi. Kalau pegel pisan memang dodok dikit limpang keturuan. Sasa setengah jam bae. Oh, durung kamar mandi dulu. Wes, start jam 7. Ini cerita, berbagi pengalaman saja. Sholat duha dinikmati. Yang arep mendi wong nganggur dinikmati terus dinikmati. Start pragat jam 11. Selesai itu istighfar sing akeh. Dalile jelas. Sing sapa wonge memperbanyak istighfar, mendawamkan istighfar, maka Gusti Allah akan membukakan segala solusi dari segala masalah. Dari kesempitan dilapangkan, dari kesusahan dimudahkan. Istighfar. Selesai 12, 1 jam masih masih dawa. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus istighfar. Setelah itu dicoba layak, bokat lagi digantung. Mu'alak. Segrok. Iki bicara amalan. Sholat duha wis loro ki, Pak. Caprak berdio bodol ki. Sholat duha dan istighfar. Dah, 2 aja dulu. Gitu. Kalau pengen komplit tambah 1 lagi dulu. Sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayab asa maqamam mahmuda. Jare Gusti Allah, wa minal tangiya wahai manusia. Jare pangeran. Al-Qur'an sih ngomong. Pada sepertiga malam itu wa minal lail. Min itu bimakna tab'id. Jadi min itu ada makna dari, ada makna ba'd sebagian. Sirtu minal Basrati ilal Kufati. Saya berjalan dari Basrah sampai ke Kufah. Dari minal Basrah. Dari. Ada lagi min itu bermakna sebagian. Dan dari sebagian malam itu wa minal laili fatahajjad. Tahajjudah. Gusti Allah sih ngomong. Nafilatal lak, sunnah untuk kalian, gak wajib. Sunnah sing pengen-pengen baik, sing beli pengen mayanos, turu sing lali sampai melek. Nafilatalak asa ayab asaka.
Asa, loh. Ini adalah af'alul muqarabah. Fi'il yang bermakna mendekatkan. Mendekatkan, Pak. Semoga dengan tahajudmu ini akan mendekatkan maqamam mahmuda, derajat yang terpuji. Derajat terpuji itu bisa dari harta, dari ilmu, dari kedudukan, terpuji. Tuh, aja loro. Maning-maning loro tahajud. 12. Nabi tahajud sikile sampai abu. Jamin masuk surga, jaluk apa bae dipai sampai abu sikile. Tahajud. Jari Siti Aisyah, Ibu Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasul, sampean Gusti jamin manji surga. Dosane diampuni. Ngapain tahajud sampai sikil pada abu? Apa jawaban Nabi? Wahai Aisyah, apakah saya nggak boleh menjadi orang yang bersyukur? Ini saya syukuran nih tahajud nih. Masih dipai mangan, dipai nafas, dipai rezeki. Baranganu reang dijamin mandi surga beli, diampuni durung karuan, turun blekur tekan awan. Alarm sampai loro, klonang, scroll mateni. Aduh, kacak beli dibanting be HP-ne kan. Al-Baqarah Ali Imran, wis 12 rakaat. Rakaate Al-Baqarah Ali Imran Kanjeng Nabi. Az-Zahrawain. Sampai ngadeg nang suwene ngadeg iki, mlepuh sikile. Wis barang kula mung rakaat, 2 rakaat Al-Kafirun Al-Ikhlas bari ngantuk bari kebut. Sekarang kula Al-Kafirun lamun batbut. Wes nang ngantuk sih batbut sekarang ruku bae. Mending. Cuma cukup nih mending tawong kok. Pun itu duha, istighfar, tahajud lakonana dalam mendobrak pintu langit. Dan itu dikerjakan oleh Nabi, dikerjakan para ulama, dikerjakan para masyayikh kita, guru-guru kita. Guru-guru kita. Jadi ini sanadnya ittisal sampai Kanjeng Nabi. Kenapa guru saya mengerjakan ini? Dari gurunya, ternyata Kanjeng Nabi pun melakukan ini. Jadi jangan dikatakan sesat, awas. Jangan dikatakan bid'ah. Dalilku ganti coba. Aja ku lebih bid'atin dola laba, siji be dalil. Ku lebih bid'atin dola. Latih hadis kita gede-gede kedik lu bidati dola labai tangga sebelah. Bun, mangga dikerjakan, diamalkan. Gitu. Ini bokatan si takon hadis ka mau tak waca. Insyaallah langsung apal kayaknya. Apa? Pun nanti saya foto ya dalilnya. Baik, wallahualam shawab. Itu tadinya saya berharap banyak yang hadir ya, terutama ya, ada Kang Eka gitu, ada komen siap hadir ya, ada Kang Rizal, Kang Ridwan gitu. Pun baik. Dan itu yang kami sekeluarga amalkan dalam urusan rezeki. Gitu. Dan
sudah ittisal mutawatir. Kalau mutawatir itu banyak ulama yang meriwayatkan dan tidak diragukan kebenarannya. Pun. Baik, kita masuk pada pelajaran al-hikam. Kita bicara cinta, Pak. Bicara cinta kita kepada Allah. Iki sing mau kita belajar bakal masuk bab kian beli kanggo, Pak. Mau kah? Ikhlas kan segala-galanya sedikit. Wes beli kanggo tutup mau kah? Bakal mancing bab kian, Pak. Makanya di mukadimah antara kontradiktif dan tidak. Apa bahasanya? Laisal muhibbu alladzi yarju min mahbubihi iwadon. Indah banget. Laisal muhibbu alladzi yarju min mahbubihi iwadon. Tidaklah dikatakan kita mencintai jika kita berharap sesuatu dari yang kita cintai. Gugur kabeh teori mau kan? Tidaklah dikatakan kita mencintai jika kita masih berharap kembalian, berharap sesuatu dari yang kita cintai. Tuh. Yang dimaksud Allah. Nang remaja ABG iki di kalimat ini oleh Ar-Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi. Karena kula dulu penggemar Rumi, Pak, zaman Bebendra. Zaman ABG mulai mengenal lawan jenis, koleksi buku-buku Rumi kanggo pranti gawe nulis ning diare kan. Jadi dua buku pranti curhat karena demen bocah wadon, dua rasa seneng tapi beli dilaksanakan karena ini pondok. Lamun dilaksanakan ya andon babak belur. Ya botak ya comberan ora. Oh, jadi mencintai dalam diam gitu. Curhat bening diari kan. Nah, kula kelingan kalimat kian dari Ar-Rumi itu. Ternyata yang dimaksud oleh Ar-Rumi mah adalah Allah. Tapi disalah artikan oleh para ABG itu disangkanya untuk lawan jenis. Gitu kan? Baik. Artinya apa? Kita lanjut kalimat dari Ibnu Athaillah yang dinukil oleh Ar-Rumi tadi. Au yatlubu minhu ghordon, atau mencari dari yang dicintai itu sesuatu yang dituju. Apa yang dituju itu? Agar kan pun menyayangi kita. Si aran cinta mah, Pak, cinta sejati nggak butuh apa-apa. Searah. Cinta itu nggak butuh balasan. Itu cinta. Cinta sejati. Kalau cinta butuh balasan, bukan cinta sejati. Cinta yang ngarep namanya. Nggak butuh pemberian, nggak butuh balasan. Dah, seperti cintanya Kais pada Laila. Kais kan si Majnun. Ketika mencintai Laila, saya nggak perlu kamu membalas cinta saya. Nggak apa-apa kamu nikah dengan orang kaya, silakan. Cintaku nggak akan berubah. Nggak apa-apa kamu. Dari si Majnun. Laila ki wadon, Pak Ji. Kais ki lanang. Saudara Kais begitu mencintai Laila. Dudu Agis. Yang Agis sih bukan, insyaallah.
Mulane saking demennya ning Laila nggak berharap balasan tuh sampai diarahkan Majnun. Diangkat dari drama Laila Majnun. Memang sampai gila. Tak, bukan gila karena berharap cintanya dibalas, bukan. Saking cintanya nggak butuh balasan. Sampai lupa. Sampai ketika dia mencintai Laila, dia langsung melihat kepada penciptanya Laila. Langsung. Sampai Laila meninggal, dia datang ke kuburannya, meninggal di kuburan Laila. Kayak Baridin Jawa. Versi Indonesianya Baridin. Nah, versi Timur Tengah Laila Majnun. Itu sebenarnya dari Libanon, Pak. Khalil Gibran dari Libanon. Nah, jadi makamnya Khalil Gibran itu di atas gunung. Sok Ahmad Dhani kan lagu-lagunya kan? Itu inspirasi Khalil Gibran, Jalaluddin Rumi. Murane anaknya gak El Rumi, Al Ghazali, pecinta sufi Ahmad Dhani. Dul Abdul Qadir Jailani. Baik. Laisal muhibu alladhi yarju min mahbubihi iwadun. Tidaklah dikatakan orang itu mencintai sejati ketika dia berharap sesuatu dari orang yang dicintai dan berharap balasan dari yang dicintai. Karena fa innal muhibba, karena sesungguhnya orang yang mencintai itu man yabdalu laka laisa al muhibbu min tabdhililahu. Orang yang mencintai itu orang yang menyerahkan seluruhnya, pengabdian seutuhnya tanpa berharap balasan dari yang dicintai. Cinta itu pengabdian, Pak. Pengharapan bukan. Bukan pengharapan. Kalau kita ngaku cinta Allah, ngabdi. Bahkan di surat 5 waktu diajarkan di neraka gak aja ngeluh. Kecewa ya. Gak kecewa, saya gak butuh surga. Yang saya lakukan itu cinta pada Allah. Saja ngarep surga. Bahkan masih harap ngidil-ngidil, Pak. Durung demen. Masih harus lana-lanakan. Apa mani harap-harap sugih. Ajar harap surga gari demen pangeran mah. Tercekak ngaji dari ini. Mau kokon salat duha. Ayo, Nanti tenang, ada nanti ada titik temu. Ini kan digawa karena dia ngaji filsafat ya. Dede. Dok entute bungkar aja. Entute mampu kan ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi cinta itu pengabdian. Pengabdian, bukan pengharapan. Udah kita abdikan diri kita seutuhnya pada Allah. Jare Gusti Allah tangi bengi, tangi ya. Hari demen mana pangeran? Tangi kan. Tangi mana lagi? Jare Gusti Allah salat duha, salata. Jare Gusti Allah qobliyah ba'diyah kerjakan. Hari demen mah kabdi seutuhnya. Gak usah berharap apa-apa. Ajang aku baik. Aja ngaku baik. Boleh di akhirat nanti ditanya oleh Allah. Jadi demening kita. Demening kita atau demening miliknya kita? Apa miliknya Allah? Dunia seisinya. Sawah, mobil, motor, anak. Apa maning? Kapal, satuan, BPKB.
kabeh deke Gusti barang anu kita ki ngibadah kudu pengen Gusti Allah, pengen deke Gusti, bener tak? Pahala deke Gusti, surga deke Gusti, barang anu semua ibadah kita ku bukan untuk Allah, bukan lillahi ta'ala. Bullshit kamu mau lillahi ta'ala jadi Gusti Allah. Oh, tapi lil khalqi. Berarti ketika sholat makmuman lil khalqi. Usul sunnata 2 rakaat ini lil khalqi, lil makhluqi. Karena pengen miliknya Allah. Apa kan kok edani sebelumnya kan? Jari Ibnu Athaillah. Ma ahbabtu syai'an, ma ahbabta syai'an illa abdahu. Tidaklah kalian mencintai sesuatu kecuali kalian itu menjadi hambanya. Kita ini hamba Allah atau hamba makhluk? Gayanya mari sedekah hamba Allah. Berat nyandang hamba Allah kok. Beli mengharap-harap. Maka wong wis wani nulis hamba Allah, berarti wong kun wis beli butuh selain Allah. Dah, kalau masih butuh Allah tulis saja namanya Haji Olik bengkel kidule masjid. Tuh, jadi sekali lagi Pak, bagi wong sing wis ngaji Al-Hikam, orang yang berani memakai nama hamba Allah itu udah berat banget. Orang yang sudah nggak butuh selain titel tertinggi hamba Allah itu. Orang yang sudah mengabdi pada Allah, mencintai Allah seutuhnya. Gitu. Tapi hari balik nih syariat ya iso ora apa-apa hamba Allah. Berarti kita menganggone syariat, salat duhane pengen masih pengen sugih. Setuju. Hamba Allah salat duhane masih pengen sugih. Tapi bakal hamba Allah Al-Hikam, ya udah enggak. Salat duha pengen Allah, ridho Allah. Salat tahajud ridho Allah. Sedekah ridho Allah. Wes, pengen apa-apa. Kalau kita memang hamba Allah, maka mengabdilah kepada Allah seutuhnya. Ketika kita mengabdi pada Allah seutuhnya, Allah akan berikan apa yang Dia miliki. Wong sing dikejar-kejar duitku, wong sing wis beli butuh duit. Maka wong masih butuh duit, masih ngelatih duit. Titenana. Musik artinya santai, malah cukup Nggih, santai, duit santai, beli duit santai, nothing tulus. Tidak ada yang untuk dirisaukan. Jare dewek wae. Ya kudune aja kawan Kang Ustaz. Bakal duwe rabi malah lagi apa sebelah beli dermemel bae. Mungkin kita santai ngaji Al-Hikam. Iki ini sebelah. Jalak tas tipe jangkrik ya. Laji. Mana gamiang menggawe turu bae dari wong lanang tak siram karo bensin. Nah itu Pak. Maka orang yang gini, orang yang dikejar dunia, orang yang tidak butuh dunia. Orang yang mengejar dunia, dunia akan semakin menjauh. Rumusku. Dah, santai cobanen, santai sesantai-santainya. Hati ya maksudnya. Hati ya.
Baterai kita santai turun Pak. Atiye santai. Kerja maksimal maksudnya. Iya, waktu emang yang kerja ya miang gitu. Karena kita mah masih makom kasab. Tapi harus makom tajrid, harus turu bae ke santai. Bis makom tajrid, udah. Arep meneng bening dur wiwitan, zikir bae. Pinggir kali zikir. Arep priwe bakal wis ning tajrid mah santai. Ari model kula-kula kan masih kasab. Silakan kerja setotalitas semaksimal mungkin, tapi hatinya tetap udah santai aja. Aja watir, aja melang, aja wedi, aja gelisah. Wis meneng apa ya? Aja ngeluh, aja jerit-jerit. Orang ada duit, aja prengos. Aja. Bagian beli duit aja mengkonon. Santai bae wis santai. Senyum. Terap kapan je? Wah, edan nang beli duit gitu, Bang. Allah karim. Dan latihnya, kasabnya kita, santailah ketika gak ada duit, gak ada kerjaan, gak ada gambaran apa-apa untuk menghasilkan duit. Uang bagian beda duit, tapi dua gambaran untuk menghasilkan duit santai. Ada yang dituju. Iya, ada harapan. Iya kan? Sing laka harapanku bakal laka gambaran. Kayak kula dalam posisi jobless kan. Harap mendi loro duit. Wis ka sembayang bae. Gitu kan? Tapi bakal duit beli gepeki. Tapi anak sini tuju gitu. Harap mana? Masih kan MX. Masih. Asa jadi dol. Kok duitnya baru kumpul. Baik, dilanjutkan. Nah, santai. Sesantai-santainya. Apa yang akan terjadi, Pak? Apa yang akan terjadi? Percaya dan yakin, seyakin-yakinnya Allah akan menggelontorkan, bukan ngupai. Beda ya. Glontor. Tapi aja diarep-arep, aja ditonggone. Aja ditonggone. Tapi yang bakal oleh warid ku boleh cerita, kula cerita keder. Warid boleh cerita. Muridnya oleh kan satu. Muridnya gimana? Iya. Aduh. Jadi begitu, Pak. Istighfar dikit sing akeh kula. Astagfirullahaladzim. Jadi kejadiannya begini, Pak. Dalam periode Januari menuju Februari. Dalam 1 bulan itu bisa dikatakan Allah pengen saya itu lebih kenal lagi. Orang ini ngaji hikam bareng-bareng gitu, wis tutup. Tapi di mata Allah saya itu belum kenal. Ya, karena masih beli tenang bakal beli gepeki cekelan. Ya wis lah. Bagian ini sebelah kayak manuk jalak ya, jare dewek. Beli tekladeni. Wis mancing kamar kunci, sholat duha, tak korup. Curhat. Karena uang mau berwe kula ki wong anak. Ini siap kan? Siap. Gitu kan? Nggak tahu batin saya menjerit gitu. Baik, dilanjutkan. Karena saya nggak pernah, Pak, cerita bagini wong tua gak lagi susah ngapain lagi wah wis batis wong sing beli seneng mah keprok bae ora. Wah, gak ada guna, wis senyum aja senyum.
Waktu miang ya miang konon. Wes. Kunci salat. Curhat bae karo Gusti Allah. Ya Rob. Tapi enggak usah pusing. Sebatas mengeluarkan unek, enggak usah diharapin. Biasa aja. Dan entah dari mana jalannya, kesimpulan saja Allah gelontorkan. Ketuku Mika. Manuk abang kah? Sing ilang dan statusnya kula pasti bro. Nah itu kan sekian digit. Ada jalannya. Nah, sebelah waktunya mengunjungi apakah Ning Imkot parke BPJS lah pokoknya. Ada tempat ritual di kono. Khusus perempuan. Iya. Tempat ritual khusus perempuan sebelah BPJS. Grand Royal kan. Parke pos satpam anak tempat ritual di kono. Nah, kayak gue anak. Cing. Gusti Allah lancar temen gue baik. Penggelontoran iki. Istighfar astagfirullahaladzim. Dipai mana itu diisi. Set. Sampai hampir mendekati angka 10. Dalam 2 minggu Pak. Ini ketutup. Bahkan masih dipakai lebih ke disimpan ning galon. Karena kan wadahnya kan galon. Dipakai ning galone. Tapi catatan mau Pak, temenan. Aja gelisah, aja khawatir, tetap tenang. Jalur langit kublikaton Pak. Tapi nyata. Tenang be. Tenang bae banyak. Tapi dipraktekkan pengen sugi di harap-harap yang angker bae Pak Ji. Biasa Pak Ustaz, pakai kayak kita anu. Lagi kayak ini bukan sih gampang. Wah, tambah nih kalau ini. Ya masuk ke syariat nggak apa-apa. Mau syariatnya kah? Tambah. Jadi nanti kita cari titik tengah. Kita bahas dulu. Pun itu cerita warid ya. Nah, tenang aja hidup. Kita punya zat yang maha segalanya. Walidzalika. Lanjut kita membahas cinta lagi Pak. Cinta malam ini. Judulnya. Walidzalika diucapakan al-mahabbatu al-isaru wa huwa al-yad'u al-mahbubuhu maisuron illa bidluhu mungkinan. Cinta itu isar. Apa isar itu? Mendahulukan. Mendahulukan cinta ya. Mendahulukan kepentingan yang kita cintai. Kalau Pak Jolik mengaku cinta pada istrinya, dahulukan kepentingan istri di atas kepentingan tuku jangkrik kanggo manuk jalak. Pasan. Kalau cinta. Kalau lebih mendahulukan mancing berarti lebih cinta mancing dari istrinya. Ayo. Lebih cinta kakap daripada istrinya. Jare istrine Pak Hasan. Coba ditabung tuku urang bisa oleh tuku emas. Baik, dilanjutkan. Maka al-mahabbatu al-isar. Cinta itu mendahulukan dalam hal kebaikan ya, bukan keburukan. Isar itu mendahulukan orang lain di dalam kebaikan.
Nah, kalau kita lari ke fikih, al-isar dalam ibadah itu nggak boleh. Contoh mengkenen, kita punya uang untuk berangkat haji. Nus gaji, sampean bedikit kita pai, nggak boleh kok pak. Wajib ya. Iya, isar itu kita dulu, atau akan menikah antara Kang Agis dengan Kang Sidik, misal mencintai perempuan yang sama. Contoh sing gampang. Jangan kan dulu. Oh, aja jare Kang Agise mangga sampean bae. Kula mangala, mangga. Jangan. Kalau memang perempuannya milik Kang Agis, sikat aja kesuwen. Enggak boleh. Isar dalam ibadah enggak boleh. Harus kita berlomba kalau dalam ibadah. Itu kaidah fikih. Oh, Anda barisan soft harap kosong. Mangga sampean pawon. Jangan itu. Haram. Dosa kita. Kalau ada peluang kita ngisi soft depan, maju. Aja nyangking wong sejen kon maju. Kalau panjang kayak mau itu. Wah, ya boleh ini. Oh. Al-isar bil ma'ruf haram. Boleh. Jangan sekarang mau kosong gage maju Pak Haji. Itu ibadah. Kita soft depan itu ibadah. Semakin ngaji, semakin akeh sing kudu diamalaken. Bakal diamalaken dibakar neraka. Abot, ilmu itu titipan Pak Haji. Orang ngaji kan seneng murid ki. Nggih. Wong bakal ngerti ilmune segala sesuatu gampang, Pak. Sehingga putek beli ngerti mobil bubak kula beli ngerti ilmune putek. Pak Haji, Pak Samsul, gampang. Paling busine, paling pengapiane, bakal kula aduh putek. Segala sesuatu kalau ngerti ilmune pasti tenang gitu kan. Makanya fas'alu ahla dzikri. Jadi kembali lagi, al-isar bil ma'ruf nggak boleh. Harus dalam hal kebaikan ibadah harus mendahulukan diri, jangan orang lain. Gitu. Haji kita udah mampu, aja dinyatakan uang tua. Kita dulu yang wajib kan. Kita berangkat dulu. Awas ke. Berbakti dengan wong tua juga ada ilmunya kan begitu. Terus wong tua dikit, kita mangkapan maning kebaik. Kima duitnya. Yang wajib kan kita. Yang mampu dikasih rezeki kita. Isar, berarti kita dulu. Jangan orang tua. Kalau nggak pakai ilmu kan sekilas bagus ya. Gitu. Bon, maka al-mahabbah al-isar. Cinta adalah mengorbankan untuk mendahulukan yang dicintai. Cinta pada Allah begitu. Kepentingan kita adalah dang dan motor. Kepentingan Allah adalah sholat. Sholat dikit. Dulukan kepentingan Allah. Dulukan pentingan Allah. Pentingkan Allah di atas kepentingan kita, maka Allah akan mementingkan kita. Kaidah. Pentingkan kepentingan Allah, maka Allah akan mementingkan. Coba Pak. Segala kepentingan Allah kita dahulukan. Allah pengen kita jujur. Kepentingan Allah kan. Kita pengen bohong. Kita lawan, kita jujur, maka Allah akan mementingkan kita. Saat itu mungkin kita kehilangan sekian juta, sekian ratus ribu karena kita jujur. Tapi Allah akan mengganti dengan keberkahan. Satu cukup untuk 7. Mulanya istri kula ning kalangan batur-bature ge wanita penjaga pintu surga. Kan angan dine kowe. Kok ngeledek barang. Dure klempeng bae konon kan. Beli gelem diajak belok-belok.
Nah itu satu waktu Pak, bulan kemarin, hari istri aku lah kan kerjaannya cuma dari perorangan, tidak dari bank, tidak dari lembaga. Ada dari bank memberi pekerjaan bernilai fantastis Pak, fantastis, bisa untuk ganti kendaraan. Wes, tanpa pikir panjang, tanpa ragu, langsung telepon bature. Pak titik-titik Mr. X, ini mau nggak ada kerjaan? Loh, sampai bature kaget. Mbak Nina, ini lagi sadar kan? Nggak lagi, ya sadar lah Pak. Ini fantastis loh, kok dikasih ke saya? Sampai dikonokakan. Dirimu sendiri kan butuh 1, 2. Ini kok ada lamun wong mancing iwak kakap. Diculahkan. Kok diculahkan? Tuh Pak Haji, dinyakaken. Kulane ki rada merinding. Kapan mandi kok? Tek takoni. Udah dikasihin, udah. Ikhlas. Ya ikhlas banget lah. Emang kenapa? Enggak, nanya aja. Perbankan Bi, saya nggak mau melanggar aturan Allah. Buat apa kita naik api di dunia? Itu api loh yang kita naikin nanti. Nggak nyesel, enggak. Hebat julbay. Sampai bature heran kabeh. Ya bener sih, penjaga pintu surga aja. Jadi saking nggak bisa dikelak-kelok. Tapi apa? Dari istri aku lah. Nyatanya walaupun aku nggak bermain begitu, kita bisa berangkat satu keluarga dengan yang terbaik. Kita nggak lagi kehujanan. Berangkat kita keteduhan. Apa yang kita pengenin Allah kasih. Mau apa lagi kita sama Allah? Pak, Brebes milik Banyu Kuping. Iya Pak. Dari iya, jujur kula sing ngaji alika masih berharap kamu nglontor kah? Bisikannya kuat banget. Kakap merah. Babon. Nyambitane ku wayang ora? Redetane. Ini kisah nyata Pak. Dalam arti beliau nggak takut berjalan di kejujuran dan kebenaran, nggak takut dimusuhin, nggak takut fakir, nggak takut kekurangan. Prinsipnya mereka yang orang jahat, penjual narkoba aja dikasih rezeki. Masa saya yang pengen bener gak dikasih rezeki? Itu dipegang betul prinsip itu sampai sekarang. Makanya bakal kula ngupai duit, wawancara dikit. Duit apa, dari mana, buktinya mana? Duit apa, dari mana, buktinya apa? Harus detil begitu Pak. Pun karena cinta itu al-isar. Kemudian waqala Abu Abdullah Al-Farashi mengatakan hakikatul mahabbah antuhibbu kulluka liman ahbabtahu hatta la yabqa laka minka syai'un. La yabqa laka minka syai'un. Cinta itu pengabdian totalitas, memberikan apapun yang dimiliki
sampai tidak tersisa apapun dari diri kita sebagai yang mencintai. Kita mencintai Allah, nggak ada yang tersisa dari diri kita, semua untuk Allah. Kita nggak sampai situ cintanya. Jauh. Bahaya. Satu pisan bu. Sudah palsu. Cinta monyet. Pun. Maka kesimpulan dari bab cinta ini, wa amma raja'ul iwad wa talabul ghardi. Adapun ketika kita berharap sesuatu dan berhak mencari balik balasan, fahadha haluman maqamahu ar-roja. Maka orang-orang yang begini itu masih makomnya roja, ngarep, bukan cinta. Maka nggak usah kita ini ngaku cinta Allah, karena karepe wis kita mah makomnya makom roja, bukan makom mahabbah. Karena dari semua kriteria nggak masuk semua kan? Ada nggak yang masuk tadi? Bukan siji nyangkol dari ulama tadi. Maka kita mah makomnya makom roja. Walaisa min makomil mahabbah al-mahsusah, gitu. Maka kita belum dikatakan makom mahabbah, cinta pada Allah. Kitanya makom roja, cinta yang bersyarat. Wis konon. Kamu cinta pada Allah, cinta, tapi cinta yang bersyarat. Aja kalah. Padahal kita duduk sangat nikmati, tapi izin turun siap, gitu. Jadi cinta kita pada Allah adalah cinta yang bersyarat. Maka titik tengahnya antara syariat yang tadi kita bahas di awal dengan cinta yang bakal miskin bahas makom cinta kita wis makom seberah gitu. Sembun maneke wis nginggo tangga, nginggo satelit kan. Nginggo roket. Ya. Nah, maka bagi kita yang di makom roja adalah di tengah begini. Yuk kita ngelatih. Pertama, ada ibadah yang khusus kita jangan berharap. Sholat 5 waktu, baca Quran. Oke, kita latih bener-bener gak berharap. Paham betul? Nah, nih sholat duha, inilah yang kita jadi modal senjata kita nyengget. Oh, karena kongkon pure KB, murni KB, abot kelas rojak mah, gitu, belum nyampe. Aja rusak KB adalah amal yang kita benar-benar khususkan untuk Allah. Kira-kira nih akhirat masih ana sing ketemu konon apa? Masih ana sing digawe balik. Mulane kula pernah gawe status jika sholat kita, puasa kita, zikir kita, sedekah kita semua untuk urusan dunia, balik apa yang kita bawa? Zong. Duduk statusnya Kang Edi bari. Makanya yuk kita pilih. Dah 5 waktu aja digomeng-gomeng. Dah murnikan semurni-murninya. 5 waktu. Baca Quran, sedekah kita, ngajar kita, berbagi kepada ilmu, berbagi harta. Wis aja digomeng-gomeng. Puasa kita jangan. Kita niatkan seikhlas-ikhlasnya. Nah, duha, tahajud, gitu ya. Hajat,
sholawat, gitu ya. Dah, bokat itu untuk memperbaiki keadaan-keadaan kehidupan kita. Karena jujur, tanyakan pada diri kita, kita belum bisa. Kalau totalitas seperti pada wali Allah. Engkau Gusti Allah si menceleretkan cahayanya, gak akan sampai pada makom mahabbah hakiki kalau Allah belum ngasih, Pak. Gak akan bisa. Bakal wis didemeni nang Gusti Allah, manceleng dewek dengan sendirinya. Celet. Paham kan? Nah, sama dengan takabur, ria, ujub, nggak akan bisa hilang dari diri orang. Bakal Allah belum ngasih cahaya. Sok setiap orang pasti ada rasa pengen diakui. Si senang mancing pengen diakui sebagai master mancing. Iya kan? Sing seneng apa pengen wis pokoknya mah. Orang itu punya potensi ujub. Apa ujub tuh? Kagum pada diri kita. Eksistensi diakui. Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Namanya aktualisasi diri. Oksigen, makan minum, mencintai dicintai, aktualisasi diri. Wong wis cukup mangan minum wis cukup, ambekan masih anak. Akan mencari apa? Mencintai itu kebutuhan, Pak. Kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan dasar. Kita pengen dicintai oleh pasangan, dicintai oleh anak. Kita pun butuh mencintai pasangan, mencintai anak. Kan begitu? Kebutuhan dasar. Kemudian aktualisasi diri. Ya tadi, kita keberadaan kita, eksistensi kita di muka bumi pengen diakui. Karena kita bukan jelangkung. Keberadaan kita butuh diakui. Sok, bener gak? Tanyakan pada diri kita. Minimal di keluarga sebagai laki-laki sejati. Iya kan? Kita pengen diakui sebagai kepala rumah, pengen diakui sebagai sang pencari nafkah. Iya kan? Bakal wadon mencila kita sewot. Bukti dari kita pengen diakui di keluarga, ketika wadon mencila kita beli terima. Berarti kan pengen diakui. Bakal kita lebur dalam zatnya, sifatnya Allah. Saya bukan siapa-siapa, gak bisa apa-apa. Arep wadon ceramah bari manik meja gak? Bari nuding. Orang laden nih. Yang kader kita bisa luruh duit ke takdirnya pangeran. Duduk kita kayak kata Gusti Allah ngopay rezeki. Kalem bae beli bakal. Raya us dipakani masih cerongo ning lagi. Bari gemeter nudingnya kan. Saking beli terima deh kan. Berarti kan kita masih mengakui diri kita lah yang bisa menghasilkan bukan kerja gajar Gusti Allah beli dibayar mah. Duduk kerja kan sih upaya rezeki Allah. Kerja waya gajian ternyata duitnya ditipu bose. Aduh maafisan Kang Edi beli bisa bayar kalah kanggo nyaleg ay. Bisa jadi kan begitu. Oh, aduh Pak Samsul, bos saya kok dirapel 5 tahun ke depan. Bisa begitu kan? Untuk motor ya. Iya. Mana kok kita tak alam-alam mengoralingan. Kalau bahas dari kita berbuatan orang lain. Iya Pak, Pak. Kenapa kita pakai itu? Nggih. Pun, jadi itulah potensi ujub semua ada.
Termasuk ngerasa apa? Kita wis bener. Saya yang sekarang bukan saya yang dulu. Hijrah. Saya udah hijrah. Jenggot udah panjang nih. Masih kurang apa? Sudah jadi malaikat sekarang. Maka jangan. Potensi ujub selalu ada. Tidak akan hilang, Pak. Percaya. Kecuali Allah sudah menceleretkan, memberikan sifat-sifatnya Allah dalam diri kita, dihadirkan. Baru kita benar-benar, saya bukan siapa-siapa, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa. Itu hamba Allah itu sejalan dengan 3 kata-kata tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.